Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana dengan NIM 06031282429047 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 24 Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara sebagai bagian dari ujian akhir semester 2 mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Handas Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Wawancara ini saya lakukan secara daring melalui Google Meet dengan seorang guru untuk menggali pandangan dan pengalaman beliau terkait perkembangan peserta didik dari aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral, serta strategi yang digunakan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Narasumber saya kali ini adalah Ibu Nur Zahwa, seorang guru di jenjang sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Rodotul Ulum dengan pengalaman mengajar selama 2 tahun. Beliau saat ini mengajar siswa dengan rentang usia sekitar 15 hingga 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya. Saya perkenalkan, saya Nurjana, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 24. Yang mana di sini sekarang saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester 2 untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kalau berkenan, saya ingin mewawancarai Umi tentang pengalaman dalam menghadapi perkembangan siswa usia 15 hingga 17 tahun. Oke, baik, silahkan. Saya senang bisa membantu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi. Semoga bisa memberikan manfaat untuk tugasnya ya. Oke, baik Umi, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih sedikit tentang Umi. Boleh tahu nama lengkap dan sudah berapa lama mengajar? Oke, perkenalkan, nama lengkap saya Nur Zahwa. Saya alumni FKIP Matematika di Universitas Sriwijaya juga. Saat ini saya mengajar matematika di SMIT Rodotul Ulum dan alhamdulillah saya sudah menekuni profesi ini kurang lebih 2 tahun. Mengajar adalah passion saya sejak dulu dan saya merasa dunia pendidikan adalah tempat yang untuk terus belajar dan tumbuh bersama para siswa. Saat ini mengajar di kelas berapa Umi dan kira-kira berapa usia rata-rata siswa Umi sekarang? Oke, saat ini saya mengajar di semua jenjang, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Untuk kelas 10 dan kelas 11 itu sendiri saya mengajar mata pelajaran matematika wajib, dan kelas 12 saya mengajar mata pelajaran matematika peminatan. Jadi saya cukup sering berinteraksi dengan siswa usia kira-kira 15-18 tahun. Oke, baik Umi. Saya ingin bertanya, bagaimana Umi melihat perkembangan kognitif siswa di usia 15-17 tahun ini? Apakah ada ciri khas tertentu? Oke, ya tentu ada. Seperti yang kita tahu, kognitif itu adalah cara berpikir siswa. Di usia 15-17 tahun, siswa mulai menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan logis yang lebih kuat, terutama di pelajaran matematika. Mereka tidak hanya menerima informasi secara mentah, tapi mulai bertanya mengapa dan bagaimana. Dalam pelajaran matematika sendiri, mereka mulai bisa memahami konsep yang lebih kompleks, seperti materi fungsi, trigonometri, atau probabilitas, dan mulai mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Selain itu, mereka juga mulai berani menyampaikan pendapat, membandingkan ide-ide, bahkan terkadang mempertanyakan konsep yang diajarkan. Kenapa bisa nama materinya ini? Kenapa bisa cara menjawabnya seperti ini? Dan menurut saya itu hal yang positif karena menunjukkan bahwa mereka sedang berkembang secara kognitif. Wah, menarik ya Umi. Lalu bagaimana nih dengan perkembangan sosial dan emosionalnya? Apakah siswa sudah cukup stabil secara emosinya?
Oke, secara umum emosi mereka belum sepenuhnya stabil menurut saya. Mereka masih dalam proses mengenali dan mengelola emosi sendiri. Ada kalanya mereka terlihat sangat semangat, tapi di lain waktu juga terlihat lesu, mudah tersinggung, atau bahkan merasa tidak percaya diri. Persahabatan dan pengakuan dari teman sebaya menurut saya sangat penting bagi mereka. Di sisi lain, mereka juga mulai mengembangkan empati, belajar memahami perasaan orang lain, dan terlihat dalam interaksi sosial mereka di kelas. Tugas kita sebagai guru adalah menjadi pendamping dan memahami perubahan ini, bukan sekedar mengajar saja. Oke, kalau dari sisi moral nih atau sikap, apakah ada tantangan tersendiri menghadapi siswa remaja ini? Oke, tentu saja ada. Di fase ini mereka mulai membentuk identitas diri dan terkadang mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan, baik dari rumah maupun di sekolah. Mereka biasa sangat kritis dan idealis, terutama terhadap hal-hal yang mereka anggap tidak masuk akal atau tidak konsisten. Tapi justru disinilah peluang untuk berdialog secara terbuka. Saya selalu berusaha mengajak mereka berdiskusi, bukan menggurui, agar mereka merasa didengarkan dan diberi ruang untuk berpikir. Yang penting kita konsisten memberi teladan dan tidak mudah menghakimi. Tantangannya memang ada, tapi kalau dijalani dengan pendekatan hati, insya Allah bisa membuahkan hasil yang baik. Oke, terakhir nih Umi, strategi apa saja yang Umi gunakan dalam menghadapi berbagai masalah perkembangan tersebut di kelas? Oke, mungkin ada beberapa strategi yang saya gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, yang pastinya pendekatan personal. Saya berusaha mengenal setiap siswa termasuk latar belakang, karakter, serta minatnya. Kedua, saya rutin mengadakan diskusi kelompok agar mereka belajar menyampaikan ide dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian ketiga, saya memberikan ruang untuk refleksi baik lewat portofolio, tugas proyek, maupun diskusi di kelas. Selain itu, saya juga menekankan pentingnya adab dan komunikasi yang baik di kelas. Saya percaya suasana kelas yang hangat dan menghargai satu sama lain bisa menjadi wadah yang sehat bagi perkembangan mereka baik secara akademik maupun pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Umi atas jawaban yang sangat berharga. Penjelasan ini sangat membantu saya untuk memahami lebih nih tentang perkembangan peserta didik di usia remaja. Semoga Umi selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mendidik generasi muda. Oke, sama-sama. Semoga tugasnya lancar ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Umi. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan dari narasumber, saya menyimpulkan bahwa perkembangan peserta didik usia 15-17 tahun menunjukkan dinamika yang kompleks terutama dalam hal pencarian jati diri, kemandirian, berpikir, serta hubungan sosial. Nah, dalam aspek kognitif, perkembangan siswa SMA ini berada pada tahap operasional formal menurut teori Jean Piaget, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan kritis. Nah, dalam aspek sosial emosional, sesuai teori Erikson, mereka berada pada tahap identitas versus kebingungan identitas, di mana remaja mulai membentuk konsep diri dan mempertanyakan nilai-nilai pribadi. Untuk perkembangan moral, menurut teori Lawrence Kohlberg, sebagian siswa mulai memasuki tahap konvensional hingga pasca konvensional, di mana pertimbangan moral tidak lagi sekadar berdasarkan aturan, tapi juga prinsip dan nilai pribadi. Dari wawancara ini, saya belajar bahwa memahami perkembangan peserta didik secara menyeluruh itu sangat penting bagi seorang guru. Tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada emosi, sosial, dan moral peserta didik. Setiap video ini memberikan saya bahwa peran guru itu sangat strategis, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing perkembangan karakter. Hal ini menjadi bekal berharga dalam membentuk sikap profesional saya sebagai calon pendidik. Mungkin itu saja, sekian video wawancara ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.